Oke ya, di sini gue bakalan kasih tutorial mana cara melakukan pembelian untuk VPS ya, khususnya buat teman-teman yang pengen garap testnet node gitu. Nah di sini sebagai contoh gue gunakan Kontabu ini untuk beli VPS ya. Oke, di sini kalau misalnya kalian mau beli VPS di Kontabu ini, kalian harus punya akun terlebih dahulu. Jadi silakan sign up atau daftar ya bikin akun gitu ya. Kalau misalnya udah ya tinggal kalian bisa login ke akun kalian teman-teman ya. Login ke akun kalian di sini, nah, di sini ya. Kalau misalnya kalian sudah login. Oke, di sini sebelum kalian membeli VPS-nya ya, di dalam Kontabu ini, kalian harus setting dulu untuk bagian payment method ini atau metode pembayaran ya. Nah, di sini gue pakai PayPal. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya credit card ya, kalian bisa gunakan PayPal. Nah, di sini di dalam PayPal ya silakan kalian bisa bikin akun dulu, akun PayPal. Kalau misalnya akunnya udah ada ya, kalian bisa top up untuk balance kalian ya di sini. Silakan kalian bisa top up. Nah, untuk melakukan top up di sini di dalam PayPal ada banyak caranya sebenarnya. Kalau misalnya kalian ada credit card ya silakan kalian bisa top up gunakan credit card. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya credit card juga, nah di sini masih ada cara lainnya teman-teman. Cara lainnya ya silakan kalian beli dari pihak ketiga ya. Pihak ketiga ini banyak sebenarnya juga di internet. Nah salah satunya di sini adalah saldopp.net ya. Kalian bisa top up untuk saldo PayPal-nya. Di sini kalian bisa beli pakai Dana atau transfer antar bank gitu atau pakai GoPay dan lain sebagainya. Nah, di sini terpercaya sih kalau menurut gue ya sampai sekarang ini masih worth it lah ya buat kalian yang pengen cepat untuk top up saldo PayPal. Di sini kalian bisa gunakan ini. Di sini webnya itu masih aktif, masih jalan, jadi silahkan kalian bisa cek dulu sebelum melakukan order atau pembelian gitu. Di bawahnya juga ada riwayat transaksi dari orang-orang. Nah, ini kalian bisa cek ya untuk waktunya di sini. Ini bisa jadi referensi apakah web ini masih aktif atau enggak gitu. Terus di sini juga ada WhatsApp-nya, jadi kalian bisa tanyain ke adminnya atau ke supportnya gitu untuk tanya-tanya lebih dulu sebelum kalian melakukan pembelian. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau melakukan pembelian atau order ya kalian harus memiliki akun juga ya. Nah, silakan kalian bisa klik masuk terus bikin akun di sana. Oke, di sini untuk cara ordernya seperti apa? Nah, di sini kalau kalian sudah masuk ke halaman user, ya ini halaman user. Nah, di sini kalian bisa masuk ke bagian menu saldo PayPal ya di sini. Karena kan kita mau top up untuk saldo PayPal ini. Jadi silakan kalian bisa masuk ke bagian saldo PayPal. Terus, nah di sini kalian bisa isi untuk keterangan eh, apa jumlah yang mau kalian beli ya dalam bentuk USD tentunya atau dolar. Nah, di sini kalian bisa masukin jumlahnya berapa yang mau kalian beli. Nah, untuk IDR-nya atau mata uang rupiahnya itu sebelah kanan. Kalian bisa lihat nanti di sebelah sini. Terus di bawahnya ya ini kalian masukin email dari PayPal kalian ya yang kalian gunakan untuk membuat akun PayPal. Nah, silakan kalian bisa isi. Terus di bagian bawahnya ini adalah metode pembayaran eh, yang mau kalian lakukan. Ya, contoh misalnya kalian mau lewat bank di sini kalian bisa. Atau lewat e-wallet juga bisa teman-teman ya di sini. Kalian tinggal pilih aja. Terus nanti kalian bisa klik lanjut. Nah, ini perhatikan ya. Ini ada yang namanya biaya admin atau biaya tambahan. Nah, di sini kalian bisa lihat atau kalian sesuaikan ya untuk biaya ini berbeda-beda tentunya untuk fee-nya sendiri atau potongannya gitu. Oke, kalau misalnya kalian sudah top up ya, nanti bakalan masuk di sini ke akun PayPal kalian. Kalau misalnya kalian udah top up gitu, kalian bisa lanjut ke Kontabu ya. Kalian bisa lanjut ke dalam Kontabu di sini. Nah, di sini kalian bisa langsung melakukan pembelian untuk VPS yang mau kalian beli ya. Contoh di sini kalian mau beli VPS yang ini, yang 8 GB ini ya untuk RAM-nya.
atau enggak kalian bisa pilih yang 16. Ya tergantung sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Kalau misalnya kalian mau pakai 8 ya silahkan kalian bisa beli yang 8 gitu. Nah, di sini kalian bisa klik select, terus di sini nanti kalian bakalan masuk ke dalam sebuah menu untuk melakukan penyesuaian ya, penyesuaian terhadap VPS yang mau kalian beli ini. Nah, contoh di sini untuk yang bagian pertama kalian disuruh untuk memilih dari durasi dari VPS-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau kontrak VPS ini atau sewa ya, sebutannya sewa gitu. Sewa VPS ini selama 1 bulan, ya, untuk jangka waktunya di sini dari 1 bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun. Nah, ini memiliki harga yang berbeda-beda gitu. Contoh, kalau misalnya kalian mau beli yang 1 bulan ini, kalian mau nyoba 1 bulan gitu ya. Nah, di sini harganya itu kayak gini teman-teman, di sebelah kanan ini. Nah, ini harga yang harus kalian bayar gitu, 16,98 dolar. Nah, ini gue nggak tahu nanti bakalan ada update lagi untuk harga ini atau enggak. Ini intinya ya harga estimasinya itu kayak gini. Terus kalau misalnya kalian mau sewa untuk yang bagian 3 bulan ini, ya silakan kalian klik, kalian ganti gitu. Untuk harganya juga berbeda gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat, ini harga yang harus dibayarkan 32,46 dolar. Kalau misalnya kalian mau pilih yang 1 tahun contohnya, kalian mau sewa VPS ini selama 1 tahun full. Nah, ini kalian bisa lihat eh, jumlah yang harus kalian bayarkan itu sekitar 101,88 US dollar gitu teman-teman. Oke, nah kalau misalnya udah, di sini kalian tinggal pilih aja untuk bagian region ini. Nah, di bagian region ini, gue rasa pilih yang Europe aja biar lebih murah gitu ya. Kalau misalnya kalian ganti ke bagian-bagian yang lain, gue rasa kayaknya lebih mahal. Jadi pilih yang bagian Europe ya, Euro aja Euro di sini. Terus bagian bawahnya ini apa ya? Bagian penyimpanannya gitu. Ini bagian penyimpanannya kalian bisa custom lagi. Ya tergantung kalau misalnya bagian yang pertama ini kan bagian bawaan gitu, free. Nah, ini kalau misalnya kalian mau upgrade lagi, sorry. Kalau misalnya kalian mau upgrade lagi penyimpanannya atau storage-nya itu ada biaya tambahannya lagi. Nah, biaya tambahannya itu contoh misalnya kalian mau tambah 200 lagi, 200 giga ya untuk bagian SSD ini. Nah, di sini ada biaya tambahannya itu 2,8 dolar gitu. Nah, terus di bagian bawahnya lagi di sini, kalau misalnya untuk node ya, untuk node ya kalian bisa pakai bagian Ubuntu aja di sini teman-teman ya, Ubuntu. Nah, di sini Ubuntu yang 20 ini. Atau ya silakan kalian bisa sesuaikan aja untuk versi ininya ya, apa Ubuntunya gitu. Nah, itu kalau bagian testnet atau kalian mau coba untuk jalankan node ya, pilih yang Ubuntu aja. Terus di sini bagian login ya. Jadi di sini kalian harus mengatur password kalian ya. Nah, passwordnya ini harus kalian atur untuk nanti bisa login di VPS kalian gitu. Jadi silakan kalian bisa buat password kalian. Bagian networking ini kalau misalnya kalian mau ubah-ubah ya silakan kalian bisa ubah-ubah lagi. Intinya kalau misalnya kalian mau custom itu ada harganya ya, harga tambahannya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau custom lagi atau kalian mau tambah, itu ada harganya. Nah, di sini kalau misalnya udah ya, udah semua nih. Contoh misalnya kalian udah udah mau gitu mau beli VPS-nya, ya tinggal kalian klik next saja. Nah, di sini kita bakalan masukin password kita teman-teman ya. Di sini gue bakalan coba bikin password biar bisa gitu. Nah, sini kalian tinggal scroll aja ke bawah, kita klik next ya. Di sini klik next. Ya, di sini nanti bakalan ada keterangannya kayak gini. Keterangan VPS yang mau kalian beli gitu ya. Jadi kita disuruh review dulu untuk orderan kita. Nah, di sini kalian bisa klik yang namanya order dan pay gitu. Nah, order dan pay ini nantinya secara otomatis Kontabu ini bakalan mengkonfirmasi untuk pesanan kita gitu ya. Jadi harus kita tunggu nanti. Tapi gua rasa kalian harus setting ya, harus sudah setting untuk bagian tadi yang di awal video seperti yang gue bilang. Itu di bagian payment method ya. Jangan lupa payment method ini kalian atur sebelum melakukan order ya. Nah, kalau misalnya kalian mau memasukkan saldo PayPal kalian ke dalam Kontabu ini, ke akun Kontabu gitu ya.
menggunakan PayPal ya silakan kalian bisa masukin jumlahnya. Contoh di sini kalian mau masukin $20 ya ke akun Kontabu kalian ini melalui PayPal, ya silakan kalian bisa masukin di sini jumlahnya berapa dolar. Terus kalian bisa klik yang namanya recharge account ya. Ini kalian bisa klik. Jadi nantinya kalian mengirim saldo PayPal kalian itu ke dalam Kontabu ya. Nah, karena di sini saldo gue tuh kosong, jadi tampilannya tuh kayak gini ya. Saldo gue itu udah kosong, jadi tampilannya kayak gini. Jadi gue nggak bisa top up lagi gitu, atau gue nggak bisa masukin lagi. Nah, intinya harus ada saldonya ya, saldonya itu di sini di apa PayPal-nya baru bisa eh, kita bisa kirim gitu atau kita top up akun Kontabunya teman-teman. Nah, oke, nah di sini kalau mau cek itu di bagian billing teman-teman ya, untuk akun kita tadi. Nah, di sini kalau misalnya kalian sudah melakukan top up ya, top up untuk akun Kotabunya melalui PayPal itu nanti udah masuk di sini. Tadi gue top up yang ini ya. Nah, ini gue top up yang ini. Jadi ini udah komplit, udah masuk dan gue juga udah beli VPS ya. Gue udah beli VPS di sini dan udah masuk. Nah, sebagai catatan tambahan, kalau misalnya kalian sudah membeli atau sudah melakukan order untuk VPS ini, nah nanti di bagian email kalian bisa cek untuk order yang sudah kalian pesan sebelumnya, nanti itu bakalan ada. Kalian bisa cek di bagian order status. Nah, di sini kalian bisa cek order kalian itu udah komplit atau belum. Biasanya ya di sini itu tergantung ya, tergantung dari banyaknya pesanan yang masuk. Jadi kalian bisa lihat untuk estimasi apa pesanan kalian itu sampainya berapa lama. Kalau misalnya VPS dan FDS ini tuh sampai 3 jam di sini tuh batasnya maksimalnya gitu ya. Ini kalian bisa track aja nanti untuk pesanan kalian. Kalau gua tadi itu nggak sampai 1 jam itu udah masuk sih, udah komplit ya untuk VPS gua. Dan di sini kalau misalnya kalian sudah apa sudah membeli ya, sudah melakukan pembelian dan pembayaran dan konfirmasinya juga udah komplit semua. Nah, ini kalian bisa masuk ke bagian your service. Nah, ini masuk ke bagian your service. Nanti kalian bisa lihat VPS kalian, teman-teman ya. Nah, ini bagian VPS kalian yang sudah kalian beli atau sudah ya kalian dapatkan ya. Ini kalian bisa manage nanti. Ini kalian bisa manage ya. Jadi silakan kalian bisa atur ya untuk VPS kalian gitu. Nah, oke, selanjutnya bagaimana cara melakukan konfigurasi ya terhadap VPS yang sudah kita beli ini ke dalam sebuah apa namanya terminal gitu ya. Terminal di sini. Nah, untuk terminalnya sendiri yang gue pakai di sini ini dari Moba Extern. Ya, kalian bisa gunakan terminal lain kalau misalnya kalian mau, tapi di sini gue pakai Moba Extern ini. Oke, di sini caranya adalah kita bisa masuk ke bagian sesi ya, bagian sesi, terus pilih bagian SSH di sini. Terus setelah itu, nah di sini kalian bisa memasukkan yang namanya ininya teman-teman ya, apa? IP dari VPS kalian gitu ya. Nah, IP VPS kalian. Nah, buat dapetin atau buat lihat IP VPS-nya itu di Kontabu. Nah, ini kalian bisa copy aja bagian yang ini. Ini silakan kalian bisa salin terus paste di sini ya. Untuk namanya ya yang di sini kalian bisa checklist. Ini gua kasih nama root di sini. Terus kalian bisa klik enter. Oke. Nah, nanti kalian itu bakalan dimintai untuk memasukkan password kalian ya. Password yang tadi yang gue jelasin gitu ya. Nah, saat sebelum membeli VPS kan kita harus setting untuk passwordnya kan. Nah, password itu yang diminta teman-teman. Nah, di sini gue bakalan masukin passwordnya. Terus kita klik enter. Nah, di sini kita klik yes. Oke, cuy. Nah, di sini VPS-nya udah jadi dan siap kita gunakan gitu, teman-teman. Nah, di sini tinggal kalian bisa set lagi di sini. Nah,
Kalian bisa klik start ya. Start di sini. Sebenarnya ini udah jalan sih VPS-nya teman-teman. Nah, ini your VPS is already running ya. Ini VPS-nya sudah berjalan gitu. Jadi ya tinggal kita gunakan aja untuk garap node ya teman-teman ya. Nah ini kalau misalnya kalian mau restart lagi VPS-nya ya silakan kalian bisa masuk ke bagian kontrol ya, bagian kontrol ini di akun Kontabu kalian di situ. Atau enggak kalian mau stop untuk VPS-nya ya silakan kalian bisa stop. Ya jadi cara yang kayak gitu. Nah ini udah siap kita gunakan teman-teman ya. Buat kalian yang mau join ke Telegram silakan aja. Sampai jumpa lagi di next video. Thank you.